Halo Sobat Waras TikTok. Halo, selamat malam Sobat Sehat dan Waras TikTok semua. Kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo Alexander, spesialis penyakit dalam di live TikTok. Agenda malam ini saya mau bahas persiapan puasa untuk pasien dengan diabetes ya, atau penyakit gula ya. Jadi sebenarnya kemarin hari Jumat saya sudah sempat upload video di YouTube untuk penilaian resiko, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita dengan penyakit gula itu resikonya untuk berpuasa tuh gimana nih, ringan, sedang, atau punya resiko berat gitu ya. Jadi saya membuka kesempatan malam ini untuk yang mau tanya-tanya ya soal bagaimana sih kalau misalnya punya diabetes itu puasanya gimana ya, terserah mau nanya soal obatnya atau mau nanya soal aktivitas fisiknya atau mungkin makannya, silahkan aja ya. Sebenarnya meskipun saya udah bahas di YouTube, ini akan saya jawab lebih personal lagi gitu ya. Atau kalau misalnya yang mau tanya hal-hal yang sehubungan dengan diabetes lainnya juga silahkan aja ya. Makanya malam ini kita fokus topiknya ke diabetes, nanti kecuali nggak ada yang nanya tentang diabetes, adanya nanya yang lain ya mungkin saya jawab juga ya. Nah, ini sambil menunggu kalau misalnya ada yang bertanya, saya mau sedikit mengulang ya. Jadi dari panduan International Diabetes Society maupun juga panduan dari Perkeni ya, Persatuan Endokrinologi ya yang menangani diabetes di Indonesia, itu sudah membuat gitu ya, membuat semacam stratifikasi risiko bagaimana caranya menilai apakah pasien diabetes itu bisa berpuasa dengan aman atau enggak gitu ya. Jadi harus dinilai dulu nih, dan sebenarnya pasien-pasien diabetes yang mau melakukan puasa Ramadan gitu ya, itu sebenarnya harus dinilai resikonya sama dokter paling enggak sih 1 sampai 2 bulan sebelum bulan puasa. Jadi ini kebetulan minggu depan kan udah puasa ya, Sabtu depan kalau nggak hari Minggu depan, nggak tahu deh, pasien saya ada yang bilang entah tanggal 2 tanggal 3 gitu ya. Nah itu bagusnya sih dari 1,5 bulan yang lalu paling nggak udah mulai di screening sama dokternya, ini kalau puasa cukup aman nggak ya, resikonya gimana gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dinilai ya pada saat dokter ketemu pasien dengan diabetes untuk kesiapan puasanya. Nomor satu itu biasanya dokternya lihat dulu ya. Ini kalau saya sih dokter penyakit dalam biasanya seringnya ketemunya sama pasien diabetes tipe 2 ya, yang notabene itu kena diabetesnya entah usia dewasa muda atau sudah lanjut usia gitu ya. Kalau diabetes tipe 1 itu kan autoimun. Jadi dia kena diabetesnya itu biasanya pada anak-anak atau remaja. Penyebabnya pun beda banget gitu ya. Kalau misalnya diabetes tipe 1 itu karena defisiensi insulin sama sekali, karena autoimun pankreasnya rusak. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu biasanya kumpulan berbagai faktor yang sempat saya jelaskan juga di YouTube ya, video TikTok. Itu ada banyak jalur ya, tapi utamanya sih betul-betulnya ya pankreasnya rusak juga sih. Jadi ya memang pankreas itu penting sekali gitu ya. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ada yang nanya soal diabetes nggak ya? Karena sebenarnya topik malam ini diabetes, ntar kalau yang penyakit lain nanti saya bikin. Saya akan mengusahakan untuk tiap hari ya, kalau bisa ya TikTok live lah ya, untuk bantu mengedukasi ya, karena saya ngerti banget gitu ya, dan sebenarnya banyak dikeluhkan sama pasien-pasien saya juga, bahwa yang datang ke dokter ya, apalagi di era BPJS ini kan pasien membludak ya, terus dokternya juga ya nambah dokter yang bisa melayani tidak sebanding gitu dengan jumlah pasien BPJS yang bertambah gitu kan. Jadi di satu sisinya kita syukurilah BPJS itu bisa membantu masyarakat yang tadinya tidak mampu berobat jadi bisa berobat, bisa dapat obat gratis lagi gitu ya. Cuman kan masalahnya SDM-nya nih ya nambahnya nggak secepat itu gitu ya. Makanya nggak heran kalau banyak yang komplain dokternya nggak sempat menjelaskan ya, cuman diperiksa sebentar kasih obat gitu ya. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit kronik ini penting sekali ya untuk bisa dapat edukasi yang baik, karena
kunci penata laksanaan penyakit kronik apapun itu ya, diabetes, darah tinggi, itu nomor satu tuh sebenarnya bukan obat dulu. Nomor satu tuh dia harus ngerti dulu nih penyakitnya apa sih, dampaknya ke hidupnya, ke depannya itu gimana, harapannya bagaimana gitu. Sama harus tetapkan target ya, target penata laksanaan ke depannya tuh maunya gimana. Itu nggak mungkin lah konsultasi cuma 5 menit gitu ya. Saya selalu berusaha menyempatkan kalau misalnya dapat pasien baru paling nggak 10-15 menit deh, karena banyak yang harus diedukasi itu ya, apalagi diabetes itu kompleks banget ya. Coba saya lihat dulu, mungkin ada yang sudah bertanya untuk diabetes. Nah ini dia, Dok, untuk diabetes yang gula kering ini dari VYL itu gimana ya, katanya yang gula kering nggak punya luka gitu ya. Ini istilah awam banget ya, banyak yang bertanya sebenarnya. Jadi tidak ada sebenarnya di medis dibedakan antara gula kering atau gula basah gitu ya sebenarnya ya. Jadi BTW ini sebelum saya jawab, saya takut kejadian kayak TikTok live yang sebelumnya. Suara saya kedengeran kan ya teman-teman? Mungkin ada yang bisa bantu komen, suara saya apa terdengar? Suara saya kedengeran nggak ya? Saya takutnya saya jawab udah panjang lebar nggak kedengeran lagi suaranya. Oh denger ya, oke baik ya, saya lanjutkan ya, syukur deh. Soalnya kemarin kayaknya sempat ada masalah audio waktu TikTok di tempat praktek gitu. Ini sih pakai WiFi, takutnya WiFi-nya kenapa-napa. Nah, jadi sebentar. Jadi ya balik lagi tadi ya, nah, gula kering, diabetes kering sama diabetes basah itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi kenapa gambarnya jadi burung ya? Ini kamera saya lensanya udah agak tinggi. Jadi nggak ada ya. Jadi luka pada diabetes itu banyak faktor. Paling sering itu infeksi, ya infeksi karena diabetes kalau gulanya tinggi itu kan melemahkan mekanisme pertahanan tubuh untuk menghadapi kuman. Jadi memang gampang infeksi. Tempat infeksi pada pasien diabetes yang paling sering itu entah paru, makanya banyak pasien diabetes karena sakit paru ataupun TBC, termasuk COVID gitu ya, termasuk COVID jadi lebih gampang. Kemudian infeksi saluran kencing ya, karena biasanya saraf otonom kantong kencingnya itu jadi terganggu juga ya, sehingga selalu ada residu urin gitu ya, makanya kuman senang tumbuh. Sama satu lagi infeksi kulit. Nah jadi luka di pasien diabetes itu infeksi. Nah nanti outcome-nya ya, bentukannya bisa kayak kering-kering aja gitu ya, tapi biasanya sih kalau yang kering itu nggak cuma nggak murni infeksi ya, dia biasanya karena luka tekanan saja, misalnya terlalu banyak diem gitu ya, atau ya intinya tergantung kumannya juga sih sebenarnya ya. Kalau misalnya ada kuman yang sifatnya eksudatif itu apa ya, menghasilkan nanah gitu ya, ketika diserang sama pertahanan tubuh kita, lukanya kan kelihatan basah. Jadi tidak bisa dibilang gitu ya, ini diabetes tipe kering, diabetes tipe basah, belum tentu juga gitu ya. Yang awalnya kering, siapa tahu nanti amit-amit gitu ya, dapat luka lagi di tempat lain jadi basah. Nah itu memang nggak pasti juga seperti itu ya. Jadi itu hanya istilah awam saja, karena mungkin ada yang dulu saya luka basah kering-kering aja kok gitu ya, kenapa situ diabetes luka aja basah ya sampai mesti dioperasi dibersihin kan gitu ya. Itu hanya istilah saja sebenarnya ya, balik kenapa lukanya terjadi gitu ya, dan seringkali tergantung dari patogen kumannya ya, jenis kumannya ya, jadi istilah aja ya. Saya lanjut pertanyaan lain. Dok, apakah diabetes tidak bisa gemuk? Gimana itu? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih dari user angka-angka banyak mega ya. Jadi diabetes salah satu gejala klasik adalah penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kenapa sih ini terjadi gitu ya? Jadi balik ke kenapa sih orang bisa kena diabetes? Kan utamanya itu karena insulinnya habis ya, atau berkurang deh ya, kemampuan pankreas memproduksi insulin berkurang ya, resistensi sel-sel tubuh di liver, di otak, di otot, di sel lemak itu berkurang ya. Sementara insulin itu adalah sebuah hormon yang sifatnya membangun tubuh. Salah satu gunanya adalah ketika insulin itu mengambil gula itu disimpan di tubuh ya, entah di liver, di otot ya, plus sebagian itu diubah jadi lemak juga. Jadi kalau misalnya insulinnya kurang gitu ya, dan prosesnya itu berjalan makin lama, akhirnya terjadi katabolisme. Katabolisme itu pemecahan dari sel-sel lemak ya. Jadi kalau gulanya tidak terkontrol, berat badannya tambah turun terus tuh. Ya, makanya salah satu indikasi seseorang dikasih insulin pada yang gulanya tidak terkontrol itu kalau ada penurunan berat badan yang progresif. Ya, dia ngeluh
badan makin nggak enak, berat badan tambah turun gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya sudah datang ke UGD dengan ketoasidosis ya, sampai disertai nyeri perut, mual muntah, sesak napas. Nah, itu udah benar-benar ya alarm lah gitu. Ini insulinnya benar-benar udah mepet banget atau mungkin udah mau habis gitu ya. Sehingga perlu banget dikasih suplai hormon insulin dari luar, disuntik insulin dari luar gitu. Ya, jadi memang itu salah satu gejala diabetes, tapi buat pasien-pasien yang gulanya udah bagus, itu nanti pelan-pelan berat badannya akan kembali seperti semula gitu ya, asal makannya juga bagus. Nah, hati-hati, bahkan kadang-kadang, dok, ini setelah gula normal gitu ya, berat badan saya naik, nah ini mulai gemuk lagi nih dok, nanti tiba-tiba jadi pusing lagi, nih kok jadi gemuk lagi gitu ya, padahal pengennya berat badan ideal. Jadi makanya penting untuk pengaturan makan ya, sama aktivitas fisik yang tetap bagus juga ya. Lanjut dulu ya. Nah, ini berhubungan dengan puasa nih. Dari Karin, kenapa nggak boleh puasa dok? Dan resiko terberatnya kalau sudah puasa bagaimana? Jadi sebenarnya bukan nggak boleh puasa. Puasa itu hak semua orang yang menunaikan ibadah suci Ramadan gitu ya, ibadah puasa nanti ya. Itu hak sih, hak ya. Kita dokter itu tidak berhak melarang. Cuman dokter punya kewajiban ya, terutama spesialis penyakit dalam atau konsultan endokrin yang menangani diabetes secara khusus gitu ya, punya kewajiban untuk menilai risiko gitu. Jadi dokternya tuh nanti akan kasih taunya begini, mestinya ya, mestinya. Kalau saya sih ngasih taunya gini, Bapak nih kalau puasa nanti risikonya ringan. Ya, risikonya apa nih? Ya itu seperti di video saya ya, saya udah bilang risikonya entah gulanya ngedrop atau gulanya amburadul jadi tinggi-tinggi atau dehidrasi. Nah, itu 3 risiko utamanya tuh ya. Risiko yang lain apa? Bisa tiba-tiba ada komplikasi yang muncul gitu ya, komplikasi akut ketoasidosis ya, atau misalnya ya pernah juga tuh ada kejadian gulanya jadi tidak terkendali pada saat puasa, malah jadi tinggi-tinggi karena makannya nggak terkontrol, terus malah jadi kena serangan jantung atau stroke. Itu tuh ada juga gitu ya. Nah, itu yang kita nilai sebenarnya, ini resiko untuk alamin komplikasi seperti itu ringan, sedang, atau berat. Nah, faktor penilaiannya ini banyak sekali ya, mulai dari usianya, dia orangnya udah tua apa masih muda, gulanya gimana, udah terkontrol apa enggak gitu. Makanya tadi saya bilang di awal, penting nih untuk dilihat historinya ya, sejarahnya. Ini sebulan 2 bulan terakhir gulanya nih ada ayam aja nggak ya, stabil nggak ya, HbA1c-nya gimana, sudah tercapai target atau belum gitu ya. Kemudian dia ini obatnya gimana, makin banyak obat yang dikonsumsi, apalagi dia pakai insulin yang suntiknya misalnya udah lebih dari 2 kali atau banyak gitu ya, nyuntik insulinnya dosisnya tinggi-tinggi, itu tentu akan makin memperbesar resiko untuk gula drop atau malah justru gulanya tinggi kalau malah takut minum obat karena nggak makan gitu ya. Nah, makanya penting nih untuk edukasi gitu ya. Kayak ini saya adakan salah satu TikTok live ini untuk hal tersebut gitu ya. Jadi nanti setelah distratifikasi sama dokternya ya, dokternya akan bilang kalau misalnya resiko ringan ya, silakan berpuasa ya. Yang penting tetap lakukan kebiasaan baik Anda ya, tetap atur diet, tetap berkala cek gula ya. Dan kan saya udah sempat tulis juga ya di video TikTok saya itu, kalau suruh batal puasa kalau badan nggak enak ya, atau misalnya rasa keluhan yang terkait gula ngedrop tuh. Gula ngedrop tuh biasanya gejalanya awal-awal kayak lapar. Ya lapar banget ya, terus keringet dingin, berdebar gitu ya, lemes, pusing gitu ya. Nanti kalau dibiarkan terlalu lama gulanya drop bisa sampai penurunan kesadaran. Nah, kalau misalnya ada ngalamin kayak gitu, segera cek gula. Dibilang ngedrop itu kalau misalnya di bawah 70, bahkan di beberapa pasien begitu kadar gulanya di bawah 80 udah rasanya nggak enak. Nah, kalau misalnya ngalamin seperti itu langsung buka puasa ya, jangan dipaksain untuk lanjut puasa. Atau kebalikannya, kalau gula terlalu tinggi, hiper ya, gejalanya apa tuh kalau gula terlalu tinggi, misalnya di atas 250 atau di atas 300 gitu ya, bawaannya aus ya rasanya, aduh ini masih lama jam bukanya tapi kok aus banget, terus dari tadi tuh pipis mulu ya, pipisnya banyak ya, terus jadi lapar lagi, terus lemes, ngantuk bawaannya, itu cek tuh, itu seringkali gulanya malah di atas 300. Nah, kalau seperti itu juga tidak dianjurkan untuk melanjutkan puasanya, buka aja ya, buka, minum obat gitu ya, sesuai anjuran pada saat sebelum puasa gitu ya. Nah, jadi ya menjawab pertanyaan yang tadi, resiko terberatnya itu ya bisa ada komplikasi akut gitu ya, dan sebenarnya bukan dokternya bilang nggak boleh puasa ya, kita bilangnya resikonya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah dengar resikonya seperti itu, Anda resikonya berat nih, Anda punya gangguan ginjal, obatnya macem-macem, gula sebulan terakhir ini masih gonjang-ganjing gitu ya, HbA1c-nya masih belum mencapai target, pola makan Anda tidak bisa dikendalikan, masih suka-suka. Nah, kalau memaksakan puasa, resikonya sangat tinggi untuk terjadi komplikasi. Nah, jadinya kan begitu ya. Nanti balik ke pasiennya ya, dorong pasien, ada yang, oh jadi baiknya saya nggak puasa dulu ya dok. Ya kalau misalnya ada yang bisa mengerti seperti itu, ya dia bisa mengganti puasanya dengan sedekah misalnya gitu, terus dia berniat untuk memperbaiki diabetesnya dulu,
tahun depan baru puasa. Nah itu banyak juga yang seperti itu ya. Sebenarnya sih kita dokter ya pengennya pasien intinya aman ya. Mau puasa mau nggak puasa itu harus aman gitu ya. Kalau memaksakan puasa nanti dokternya harus ya banyak edukasi lagi gitu ya. Ya udah deh kalau misalnya ini sebenarnya nggak resikonya tinggi tapi maksain puasa anjurannya gini-gini, obatnya begini-begini. Tapi yang pasti sih ya, yang pasti tuh cek gulanya harus sering tuh jadinya ya. Kalau misalnya orang yang resiko tinggi tapi maksain puasa itu cek gulanya harus tinggi, harus sering ya. Dan mungkin nanti selama bulan puasa juga kontrol ke dokternya lebih sering. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi komplikasi akut sampai dirawat kan lebih repot lah gitu ya. Mungkin itu dulu, terus lanjut lagi dulu ya. Ini dari Edmi ya. Dok, saya diabetes tipe 2. Kalau minum mecobalamin apakah bisa untuk jangka panjang? Biasanya yang dikasih mecobalamin itu semacam turunan vitamin B ya. Jadi B kompleks itu kan banyak B1, B2, B3 gitu ya. Mecobalamin itu semacam turunannya gitu ya. Nah, itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan neuropati diabetes. Neuropati diabetes itu komplikasi kronik ya. Jadi sebenarnya diabetes itu udah rada lama, terus ada gangguan saraf, biasanya pasien tuh ngeluh tuh entah kesemutan atau kebas-kebas, biasanya di ujung-ujung tangan ya, tangan, kaki, telapak gitu ya, atau bahkan ada yang sampai ekstrim tuh nyeri, jadi seperti terbakar, nyelkit-nyelkit kata pasiennya, sampai ada yang ganggu tidur. Ini sangat tidak enak sekali ya, dan ini salah satu komplikasi diabetes yang paling sering, karena biasanya kejadian awal ya. Jadi komplikasi diabetes itu kan banyak ya, ada ke saraf, ke jantung, ke ginjal, ke mata ya, terus ke otak, stroke gitu ya. Nah yang ke saraf ini paling duluan kena biasanya ya. Biasanya kalau misalnya sudah berjalan 3-5 tahun tidak terkontrol terus kena tuh ya ke neuropatinya. Itu nggak ada masalah ya, karena itu sebenarnya turunan dari vitamin B ya, jawaban singkatnya gitu. Saya cross check suara saya masih oke, sobat TikTok. Boleh bantu komen, takutnya suaranya hilang. Aduh, trauma banget yang kemarin live suaranya hilang. Mudah-mudahan masih kedengeran ya. Masih dok, suara oke. Terima kasih yang udah bantu jawab. Lanjut lagi, entar saya cari yang tentang. Nah, ini ada pertanyaan. Sebenarnya udah mulai banyak nih pertanyaan tentang diabetes ya. Tapi coba saya cek screening yang tentang ini nih, puasa, ada nggak ya? Oh, spesifik untuk puasa belum ada ya. Ya udah deh, saya jawab diabetes secara umum aja kalau gitu. Mana aja nih, sebentar. Terakhir. Dok, saya gemuk tapi gula darah cuma 80, normal nggak? Evi Nur 911 ya. Jadi, nah ini masalahnya, ini udah diabetes tapi gulanya sekarang setelah diobatin 80 atau memang cuma nanya aja? Ya kalau sebenarnya kalau misalnya kondisi gula darah 80 ya normal ya selama tidak ada keluhan gitu loh ya. Jadi definisi gula darah kerendahan itu di bawah 70 atau ya di bawah 100 dengan gejala gitu ya. Ada beberapa orang 70, 80-an, 90, tapi badan udah ngerasa lemes, dia nyaman di gula darah 100. Biasanya orang-orang yang udah ada usia kayak gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan hipoglikemi juga. Jadi kalau 80 nggak rasa apa-apa, segar-segar aja bisa aktivitas normal seperti biasanya, itu normal gitu ya. Cuman hati-hati ya, gemuk itu, ini saya bukan body shaming ya, saya bicara dari sisi medis. Jadi kegemukan termasuk saya juga masih overweight sebenarnya ya, sedang berusaha nurunin berat badan. Itu berisiko untuk meningkatkan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin kan gampangnya tuh sel tubuh kita menolak insulin yang dihasilkan dari badan. Jadinya insulin kita kerjanya perlu lebih berat, pankreas kita kerjanya perlu lebih berat. Nah, itu tiap orang beda-beda tuh. Ada yang bisa cukup lama pankreasnya bertahan dengan resistensi tersebut sehingga kena diabetesnya jauh-jauh hari, tapi ada juga yang baru umur 40-an, 30-an malahan gitu ya udah kena diabetes karena gemuk dari muda misalnya ya. Makanya kan dokter-dokter anak juga sekarang sangat concern kalau misalnya anak kegemukan. Nah, itu nanti kena diabetes di kemudian harinya itu lebih cepat gitu loh. Itu memang berhubungan ya resistensi insulin. Jadi hati-hati ya, tetap lakukan pola hidup sehat ya, upayakan berat badan bisa kembali ke berat badan yang ideal gitu ya. Tapi saat ini sih gula darah 80 oke-oke aja ya. Lanjut dulu, ibu saya diabetes tipe 2 udah mulai neuropati, bahkan belakangan banyak syaraf kejepit. Waduh, syaraf kejepit. Ini saya jadi teringat trauma masih lalu ya. Saya bulan Maret lalu tuh operasi saraf kejepit loh ya, sekedar info aja nih. Jadi saya
dulu pernah cedera saat badminton gitu ya pas kuliah, terus sering bawa buku berat-berat naik tangga di RSCM tuh ya, kuliah di UI kan rumah sakitnya RSCM ya, jadi naik tangga nungguin lift males lama, itu kena saya saraf kejepit ya, sampai terakhir itu mau nyetir aja nggak bisa, akhirnya ya saya disuruh operasi gitu ya. Nah, saraf kejepit solusinya macam-macam, mulai dari turunin berat badan ya, terus perbanyak olahraga yang menguatkan otot-otot di sekitar tulang belakang ya. Saya waktu itu sebenarnya sebelum pandemi udah rutin renang dan sebenarnya udah nggak kambuh gitu ya, ini gara-gara pandemi saya nggak bisa berenang, akhirnya tambah parah saraf kejepitnya. Kemudian fisioterapi biasanya ya, jadi obat-obatan nyeri ya, obat-obat vitamin neurotropik tuh biasanya kayak tadi tuh mecobalamin kadang suka dikasih ya, sama fisioterapi biasanya ya untuk meringankan nyeri otot-otot yang tegang di sekitar saraf yang kejepit ya, sama biasanya diajarin tuh latihan-latihan supaya gak gampang sakit di daerah saraf kejepitnya. Tapi kalau masih makin progres makin berat, apalagi sudah ada gejala yang mengganggu kelemahan otot sih sebenarnya. Jadi kalau saraf kejepit terus itu kan nanti takutnya mempengaruhi otot yang ke bawah. Saya bukan ahli saraf kejepit sih, cuman saya pasien gitu. Jadi saya banyak dapat ilmu waktu itu. Itu kalau udah ada kelemahan, kayak saya waktu itu kok ini ngerasa kaki kanan kayak sedikit kurang kuat dibanding kaki kiri, itu indikasi operasi gitu ya, karena takutnya kalau makin lama kejepit ya, nggak dibebaskan jepitannya, nanti bisa menimbulkan kelumpuhan ya. Dan waktu itu saya memang kejepitnya udah sekitar 60%, jadi ngeri juga sih. Ya udahlah, cepet-cepet operasi. Untuk sekarang sih udah bebas keluhan sama sekali ya. Neuropatinya yaitu utamanya kontrol gula darah ya, itu harus sesegera mungkin gitu ya. Cuman yang jadi masalah, ingat ini saraf ya, saraf itu makin lama dibiarkan gangguan, kembali pulih seperti semulanya itu makin susah gitu ya. Bahkan ada yang tidak bisa kembali normal ya, membaik sih mungkin membaik, tapi kayak masih ada rasa-rasa gitu ya. Jadi kalau gulanya belum terkontrol, segera ya tanya dokter ya, dok ini gulanya masih tinggi terus, gimana nih, apa obatnya mesti naikin dosisnya atau diganti mungkin jenis lain atau ditambah kombinasi, atau udah perlu insulin belum dok gitu ya. Segera intensifikasi, optimalisasi terapinya gitu ya, plus gaya hidup jangan lupa. Kalau masih nggak olahraga ya olahraga, kalau masih gemuk ya gimana atur ya, diskusikan sama dokternya gitu ya. Jadi gulanya harus bagus dulu, nomor 1. Nomor 2 ya tadi bisa dibantu vitamin-vitamin neurotropik ya, silakan beli kombinasi vitamin B biasanya itu ya. Kan banyak tuh merek di luar ya, saya nggak perlu sebut lah ya, mungkin intinya vitamin B itu boleh untuk saraf. Kemudian obat-obat anti nyeri yang khusus untuk saraf, nah ini biasanya tidak dijual bebas ya, karena kategorinya obat keras semua, itu mesti pakai resep dokter ya. Silakan aja diskusi sama dokternya ya. Tapi ya itu, kalau misalnya saraf kejepitnya udah lama, saraf kejepit neuropatinya udah lama banget gitu ya, jangan kecewa kalau misalnya aduh kok mentok di sini-sini aja ya. Membaik sih dibanding awal, tapi masih ada terus ya, lama-lama jadinya kayak ya udahlah, you must live with that gitu ya. Ya mau gimana lagi. Makanya kan kita sangat concern nih, diabetes nih ngobatinnya jangan terlambat komplikasi kronik nanti nggak bisa sehat 100% gitu. Itu yang jadi kekhawatiran ya. Lanjut lagi, dok, diabetes kalau tinggi jadi lemas dan kencing terus tidak bisa gemuk. Iya betul ya, itu gejala klasiknya ya. Jadi kalau jadi diabetes itu gula di darah tinggi tapi badan kita nggak bisa pakai gulanya, gampangnya gitu anya ya, karena insulinnya entah kurang atau ada resistensi yang sangat tinggi di sel-sel tubuh kita terhadap insulin. Jadi gulanya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel kita tuh kan butuh gula untuk menghasilkan energi. Nah sekarang kalau gulanya banyak tapi nggak bisa dipakai, ya udah badan kita ngerasa kayak kurang gula terus, padahal dicek di darah tinggi. Intinya seperti itu sih ya. Dan otomatis badan kita itu kan ada mekanisme auto ya, counter gitu. Jadi kalau otak atau sistem hormonal kita ngerasa, aduh ini kok sel-sel ini pada kelaparan semua gitu, meskipun di darahnya gulanya tinggi, dia akan memaksa tubuh coba bikin gula lagi deh, ini apa jangan gulanya yang kurang ya. Jadi kadang-kadang meskipun kita nggak makan, gulanya malah tambah tinggi tuh. Nah, makanya kita nggak pernah menganjurkan pasien diabetes untuk tidak makan, jangan ya, itu malah bahaya, nanti malah gulanya ada resiko malah tambah tinggi ya, nanti malah jadi ketosis karena sel-sel lemaknya banyak dipecah. Nah itu kejadian tuh yang ketoasidosis ya, bisa mual muntah, sesak napas, penurunan kesadaran, gulanya tinggi sampai 500-600, itu banyak kejadian ya. Ya, jadi ya gejalanya memang seperti itu ya. Dari anak negeri beradab. Maaf dok, obat diabetes ibu saya selain insulin ada glibenclamid sama metformin. Oke, jadi baik, ini pandangan secara umum ya. Nanti mesti tanyakan ke dokter yang meresepkan. Kalau panduannya sebenarnya ya tidak terlalu dianjurkan kombinasi antara insulin sama golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, glimepiride. Bukannya bahaya, maksudnya bukannya insulin sama glibenclamid itu berantem, enggak gitu ya. Cuman insulin itu menurunkan gulanya cukup poten. Jadi termasuk yang nurunin gulanya paling kencang.
glibenclamid di antara obat-obat minum yang lain termasuk yang paling kencang juga. Jadi kalau digabung dua itu tuh resiko ngedropnya itu gampang banget. Apalagi kalau makannya nggak bener ya. Jadi sebenarnya makanya diwanti-wanti. Jadi kita pengen tuh pasien gula tuh nuruninnya bukan langsung bagus gitu ya. Bertahap ya, turunin bertahap ya. Badan tuh kan juga perlu adaptasi. Jadi biasanya ilmunya tuh start low, go slow gitu. Dosisnya kecil dulu ya, evaluasi seminggu, 2 minggu, naikin bertambah pelan-pelan. Badannya biar adaptasi gitu ya. Jangan saking gemesnya langsung pengen dosis tinggi, langsung blek gitu ya. Itu kalau misalnya meleset sedikit, hipo. Kalau hipoglikemi bahayanya apa? Udah ada beberapa pasien saya stroke, datang ke UGD 20-30 gula. Coba 20 perak, 30 perak. Nggak sadar ya. Mending kalau ketahuannya pas lagi udah bangun gitu. Dalam arti kata siang hari atau apa gitu ya. Ini dibangunin nggak bisa bangun gitu loh. Jadi nggak tahu dia ini ngedrop gulanya dari jam berapa pagi apa dari tengah malam ya. Otaknya nggak dapet gula gitu ya. Akhirnya jadi kayak gejala stroke tuh ya. Ada titik-titik perdarahan dari scan kepalanya. Itu bahaya sekali. Kita paling takut sebenarnya gula darah terlalu rendah gitu ya. Jadi saran saya sih coba tanya ke dokternya ya. Ada sih bisa juga sih sebenarnya dipakai ya kombinasi insulin sama glibenclamid. Kalau yang gulanya bandel banget itu kadang-kadang bisa juga kita pakai. Tapi pemantauannya mesti hati-hati ya karena takut hipoglikemi. Metformin nggak ada masalah. Metformin tuh kombinasi yang sangat baik sekali dengan insulin. Kenapa? Insulin itu kan hormon ya, hormon anabolik. Jadi kalau nggak salah ada yang nanya juga deh, saya sempat lihat insulin sama gemuk. Insulin kalau misalnya dosisnya makin tinggi, ya memperbesar kesempatan orang untuk jadi gemuk lagi. Memang betul, seperti yang saya bilang tadi, insulin itu hormon anabolik. Ya, biasa satu indikasi insulin itu kalau penurunan berat badan yang progresif. Nah, jadi dia memang akan membangun badan, gitu loh. Yang jadi masalah nih, kalau misalnya gula udah bagus, badan udah enak, makannya nggak kekontrol lagi, olahraganya juga nggak dikerjain, ya jadilah tambah cepat gemuknya. Nah makanya kan diabetes itu obat itu terakhir sebenarnya, obat dan insulin itu terakhir. Nomor satunya adalah dia harus ngerti diabetes itu apa supaya bisa lebih aware. Nomor dua gaya hidupnya ya, pengaturan pola makan, diet gizi seimbang, kalori yang cukup untuk sesuai dengan berat badan ideal. Olahraga ya, olahraga dengan target 150 menit per minggu. Jadi kalau saya sih selalu ngajarin begini, gak usah tiap hari banget ya, penuhi dulu deh tuh 150 menit, bisa apa enggak ya. Kalau misalnya mau sehari setengah jam ya, olahraganya juga yang intensitasnya sedang, bukan yang jalan-jalan santai apalagi sambil ngobrol sama tetangga, enggak. Intensitas sedang itu kalau saya bilangnya apa ya, kalau jalan nih ya, kalau jalan cepat, sampai kalau misalnya tetangga negor tumben nih olahraga gitu, cuman bisa bilang halo ya, tapi nggak bisa ngobrol lebih lanjut karena udah keburu lewat dari rumahnya. Nah itu intensitas sedang tuh ya, itu akan bikin kecepatan jalannya itu sekitar 4-5 km per jam, itu baru bisa dianggap intensitas sedang. Itu lakukan 30 menit setiap hari, jadi kan cukup 5 hari dalam satu minggu, 150 menit tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis istirahat ya, Jumat, Sabtu olahraga, Minggu istirahat. Jadi nggak kayak yang selama ini banyak orang lakukan, car free day 1 kali seminggu, jebrer 2 jam, waduh itu malah bisa sakit ya kayaknya sih ya, itu malah nggak dianjurkan. Jadi mendingan intensitas sedang ya, bertahap ya, 3,5 jam tiap hari ya, itu minimalnya. Lebih bagus, yang penting keterapiannya itu ya, sama ya obat nanti terakhir. Nah insulin tuh sifatnya gitu, anabolik, dia bisa membangun tubuh dan memang salah satu efeknya bisa bikin gemuk. Nah makanya ditambah metformin. Metformin tuh bagus ya. Metformin itu dia bekerja untuk mengatasi resistensi insulin. Ada efek menghambat berat badan. Dalam arti kata, kalau dosis insulinnya nggak terlalu gede ya, biasanya berat badannya netral kalau dikombinasikan sama metformin gitu ya. Metformin juga membantu menurunkan dosis insulin. Jadi kalau misalnya dosis insulinnya udah terlalu gede, perutnya kuat, pakai metformin. Metformin itu cuma satu jeleknya ya, kadang-kadang perut orang sensitif, mual ya, ada yang diare, kembung gitu, jadi kayak sakit mah. Tapi kalau perutnya kuat, metformin itu bagus banget sebenarnya ya. Bahkan ada efek menghambat memperlambat kepikunan pada yang sudah usia. Nah, jadi banyak banget nih efek bagus metformin asal perutnya kuat. Lanjut dulu ya. Dok, saya sudah 2 tahun nih dari Mas Bro, Novo dan Levemir, dan berat badan tambah naik. Oh ya, ini yang tadi saya jawab ya, memang apalagi itu dua-duanya jadi insulin yang untuk makan sama insulin puasa gitu ya. Jadi ada 2 jenis insulin yang dipakai. Yaitu makanya tetap harus pola hidup yang baik ya, perbanyak aktivitas fisiknya ya. Jadi dengan menurunkan berat badan kalau masih gemuk, dengan mempertinggi aktivitas fisik, dosis insulinnya bisa turun. Nah, kalau dosis insulinnya turun, efek samping gemuknya juga berkurang. Ya, itu saran saya ya. Dari Renaldi Wisnu, dok kalau beli insulin harus selalu pakai resep? Ya iya, harus, jelas. Itu obat-obat keras gitu ya, itu harus benar-benar dengan pemantauan dokter ya, gitu ya. Saya terapinya akupunktur, silahkan ya. Saya tuh sebenarnya
Kalau soal terapi alternatif seperti itu saya tidak anti sama sekali sih sebenarnya ya mau herbal atau apa. Yang penting terukur gitu ya. Seringkali tuh pasien pengen herbal A, herbal B, tapi ketika saya tanya keterukuran dari terapi tersebut tidak bisa menjawab. Ditanya penelitian yang mendukung tidak bisa jawab. Selalu bilangnya dibilang sama si A itu kan testimoni, nggak bisa dong kita ya. Yang namanya testimoni ingat ya selalu yang bagus-bagus. Emang ada orang promosiin kecap A dia ngomongin jeleknya? Nggak ada kan namanya juga promosi. Gitu. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu pengobatan yang sifatnya testimoni. Nah ini kan banyak sekali gitu. Kita nggak bisa pakai di dunia kedokteran seperti itu. Kita harus penelitian yang sahih, uji klinis melibatkan ratusan hingga ribuan pasien. Kita tahu nih obat kalau masuk ke badan kita cara kerjanya gimana, dibuangnya lewat ginjal atau lewat liver ya. Dosis yang pas untuk gula darah itu berapa gitu. Efek samping kalau sampai kejadian apa aja, kemungkinan efek sampingnya gimana, cara ngatasin efek sampingnya. Nah itu silakan kalau mau pakai pengobatan alternatif apapun, cuma jawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Kalau nggak bisa jawab, jangan deh, ya, jangan. Ya, saya bukan anti ada herbal atau terapi alternatif. Ya, akupunktur termasuk yang udah cukup sahih, asal memang misalnya ke dokter spesialis akupunktur. Sekarang udah ada spesialisasinya tuh. Silakan aja, itu salah satu terapi penunjang yang baik kok, ya, asal memang dikerjakan sama ahlinya gitu ya. Herbal ada yang kita udah pakai ya untuk misalnya apa hemoroid ya. Hemoroid golongan flavonoid itu kan banyak orang bilang herbal, itu kita pakai untuk mempersen hemoroid ambeien gitu ya. Kemudian turunan kurkuma temulawak ya, asal dosisnya distandarisasi di kapsulnya itu juga baik untuk kesehatan hati, itu udah kita pakai kok ya. Terus apalagi untuk jantung dari tanaman digitalis digoxin untuk memperlambat detak jantung, untuk mengatur memperkuat kontraksi otot jantung itu dipakai sama dokter jantung. Kalau penelitiannya bagus ya udah jelas nih mekanisme kerja obatnya, kita tahu dosis yang pas, kita tahu maksudnya kita pakai kok ya. Dokter bukan anti herbal, cuman jelasin dulu ke kita. Ini testimoni apa ada bukti ilmiah yang bener gitu ya yang bisa masuk secara medis ya. Lanjut dulu, dok saya tiap pagi minum Glucovans 505. Ya, Glucovans itu kombinasi antara metformin sama glibenclamid kalau nggak salah ya, gitu ya. Ya kalau gulanya terkontrol dengan kombinasi tersebut, dan itu kan enak ya, satu tablet ada isinya 2, jadi nggak ribet minum 2 tablet, silakan aja. Ya, sebenarnya sekarang tuh terapi obat kombinasi sangat didukung ya, baik itu untuk diabetes maupun hipertensi, darah tinggi gitu ya. Kenapa? Kalau obat dikombinasi, biasanya efeknya lebih bagus. Jadi gini maksud saya. Obat diabetes A dosis kecil sama obat diabetes B dosis kecil digabungin itu efeknya lebih bagus ya, padahal sama-sama dosis kecil nih ya, dibanding satu obat A dosisnya dikencangin gitu ya, meskipun cuma sendiri itu efek sampingnya lebih banyak. Jadi efek ke badannya jauh lebih bagus dengan efek samping jauh lebih minimal kalau dikombinasi 2 obat dosis kecil. Jadi sekarang daripada kita banyak-banyak tablet gitu ya, satu lebih ribet minumnya, ya mendingan satu tablet jadi satu. Nah, cuman kan masalahnya kan kalau yang kombinasi-kombinasi begini harganya Pak, ya harganya kadang-kadang cukup mahal tuh, ya cukup mahal dan pasti nggak ditanggung BPJS. BPJS tanggungnya generik-generik. Kalau yang kombinasi gini nggak ada yang kombinasi generik, semua pasti paten soalnya ya. Lanjut lagi nih sama nanya insulin bikin gemuk, tadi saya udah jawab. Dok, gula 250, sudah minum obat metformin 2 minggu dicek 105, apa minum obat lagi? Kalau saran saya kalau berawal gini lanjutkan. Kalau misalnya target kendali gula darahnya sudah bagus tuh ya 105, entah itu gula puasa atau gula sewaktu kan sebenarnya udah bagus tuh. Ya lanjutin aja dulu sambil perbaiki deh pola hidup Anda ya. Kalau misalnya ada yang masih nggak bagus ya, kalau makannya masih kurang baik gitu ya, masih sering manis-manis, masih sering beli boba-boba misalnya atau minuman kotak-kotak itu ya dihentikan dulu lah yang kayak gitu-gitunya, perbanyak aktivitas fisik. Nanti lihat ya kalau misalnya kok cenderungnya gulanya makin turun ya. Nah, coba deh dosis metforminnya mungkin nanti diskusi sama dokternya gitu ya. Mungkin bisa dikurangin gitu ya. Terus nanti lama-lama bisa stop. Ada sih beberapa pasien saya akhirnya bisa tanpa obat ada ya. Meskipun rada jarang ya, tapi bisa. Jadi jangan menyerah ya. Perbaiki gaya hidup ya. Gaya hidup nomor 1. Lanjut dulu. Ini dari Realdi Wisnu lagi. Dok, adik saya muncul diabetes sejak kena COVID pada umur 25. Aduh, ini dia. Makanya kita tuh selalu bilang ya jangan meremehkan COVID. COVID ini bukan flu biasa ya. Saya tuh kayaknya zaman dulu belum ada COVID, kena flu paling 2 tahun sekali. Ini ada orang kenalan saya, perawat tempat saya bekerja, dalam setahun kena COVID 3 kali. Coba ya mau berapa kali kena COVID? Dan gejalanya kan nggak enak sekali ya. Saya yakin yang nonton ini pasti ada yang udah pernah kena COVID, ngerasain gejalanya nggak enak ya. Dan COVID ini yang jadi masalah, dia bikin peradangannya tuh bukan cuma di saluran napas atas. Efek peradangannya bisa kemana-mana, termasuk ke pankreas. Makanya sudah ada penelitian kalau kena COVID meningkatkan resiko kena diabetes. Apalagi kalau sebelumnya
pasiennya itu udah punya faktor resiko, misalnya dia memang awalnya gemuk atau punya turunan diabetes, pola hidupnya nggak bagus, terus kena COVID gitu ya. Nah, saya udah ada dua pasien. Tadinya pre-diabetes, jadi belum diabetes, kena COVID jadi diabetes. Yang tadinya diabetes kena COVID, tadinya diabetesnya udah bagus, kena COVID, diabetesnya gulanya amburadul lagi. Jadi saya mesti racik ulang lagi resepnya. Ya gitulah, intinya jangan kena COVID sih, ya kalau bisa. Dok, kalau di kaki kiri gatel, jadi terus digaruk, jadi bekasnya hitam. Apakah itu tanda gula? Bisa iya, bisa enggak ya. Ada orang diabetes yang ciri-cirinya kayak gitu, tapi itu bukan tanda klasik diabetes. Ya saran saya ya daripada bertanya-tanya terus, cek aja gulanya. Ya, terserah mau gula sewaktu, gula puasa nggak ada masalah. Lanjut lagi, ayah saya tiap pagi sebelum makan minum obat Glimepirid, Glamarol 4. Oh, yang 4 mg ya. Glimepirid ini termasuk obat yang udah cukup lama ya, mereknya udah macam-macam, saya juga nggak hafal semua mereknya, cuman kalau Glamarol 4 Glimepirid 4 mg. Ya kalau gulanya terkontrol baik, nggak ada keluhan, sehat-sehat aja, lanjutkan ya, lanjutkan ya. Kemudian minum vitamin C tiap hari apakah baik? Jadi, nah ini lagi vitamin ya. Saya jawabnya begini, vitamin itu suplemen ya. 4 sehat 5 sempurna memang ada vitaminnya gitu. Tapi vitamin C itu kebutuhannya kecil sebenarnya ya. Kalau tubuh kita fit-fit aja, kalau saya sehari itu cuma 100 berapa miligram gitu, nggak gede loh ya. Saya sendiri nih semenjak pandemi ya tiap hari, yang waktu lagi gelombang Delta, yang kemarin gelombang Omicron pas lagi banyak rawat lagi, itu hampir nggak pernah minum vitamin. Jujur aja nih, jujur ya. Yang penting saya kencengin adalah prokesnya ya, maskernya saya tetap, tapi saya udah terbiasa banget sih ya pakai masker. Pokoknya di luar rumah itu saya nggak akan pernah copot masker. Saya cuma copot masker di dalam mobil setelah saya disinfeksi. Di mobil saya pun ada air purifier gitu ya, sama di rumah yang saya yakin memang ini orang rumah nggak kemana-mana, yang keluar cuma saya gitu ya. Nah itu saya cuma berani buka masker di situ. Jadi saya yang kencengin, yang benar-benar disiplinkan prokesnya. Saya minum vitamin itu kalau rasa kecapean banget ya, atau ngerasa aduh kok ini kayak bersin-bersin gitu ya, kayak saya ada kayak sedikit alergi. Kalau alergi saya kayak agak mulai kambuh, itu artinya saya agak mulai drop kondisinya. Nah itu baru saya minum ya, mungkin 2 minggu sekali kali gitu ya. Jadi nggak perlu minum vitamin C tiap hari kalau misalnya Anda makannya baik, istirahatnya baik ya, bisa manajemen stres yang baik gitu ya. Ya itu vitamin hanya suplemen aja ya sebenarnya ya. Jadi nggak perlu tiap hari. Efeknya apa kalau tiap hari? Banyak pasien sih mengeluhkan sakit lambung kebanyakan tuh. Ya kan asam askorbat, vitamin C itu kan asam ya. Dan pada beberapa pasien yang minumnya kurang, hati-hati, vitamin C bisa jadi prekursor batu ginjal. Itu aja sih pesan saya ya. Dok, saya diabetes tipe 1, insulin 4 kali sehari. Nah bulan ini saya dikasih asam folat. Fungsi asam folat apa dok? Wah, fungsi asam folat itu dia semacam turunan vitamin B juga ya. Biasanya kita kasih asam folat kalau misalnya ini sih ya, pada kasus-kasus kurang darah ya, anemia, tapi itu harus dibuktikan dulu memang defisiensi asam folat atau bukan gitu ya. Atau misalnya pasien penyakit rematik ya, rheumatoid arthritis yang dapat terapi methotrexate, itu kan takutnya ada defisiensi asam folat, kita kasih asam folat. Atau misalnya pasien-pasien dengan gangguan ginjal yang curiga ada kondisi hiperhomosistenemia, itu terapinya dikasih asam folat gitu ya. Nah ini masalah saya nggak tahu riwayat lengkapnya nih, mungkin tanya aja sama dokternya gitu ya. Tapi secara umum asam folat yang saya tahu fungsinya untuk itu, indikasi-indikasinya ya. Selamat malam dok, dari Bandung, hadir, salam kenal ya. Udah lama juga saya nggak ke Bandung ya, macet ya. Lanjut dulu, pantesan dok, saya nggak kuat puasa karena saya diabetes. Nah, balik lagi ya, justru saya mengadakan live ini untuk me-remind ya, bahwa bukan berarti orang diabetes nggak bisa puasa. Enggak, kita sih pengennya, ya apalagi itu hak dan termasuk hal yang membahagiakan gitu ya, bagi seluruh umat muslim kalau bisa menunaikan puasa sampai selesai gitu ya. Kita justru sangat mendukung gitu ya. Kalau misalnya gulanya udah terkontrol baik ya, ada planning yang benar sama dokternya gitu ya, minimal sebulan sebelum bulan puasanya, terus nanti didiskusikan obatnya nanti perubahannya gimana, pola makannya gimana. Pasien diabetes yang melakukan puasa Ramadan, penelitian itu malah lebih sehat loh, mestinya ya. Cuman masalahnya di kita kan ya itu ya, dokternya ngobrolnya jarang, pasiennya banyak, dokternya praktek cuma 2 jam, udah mesti pergi ke tempat lain. Nah itu tuh kendala di zaman BPJS sekarang tuh gitu, dokter sangat sedikit waktu untuk edukasi, padahal diabetes ini perlu banget edukasi ya, agak menyedihkan sih ya. Jadi ya kalau misalnya memang merasa badan nggak fit atau gulanya masih nggak terkontrol, saran saya sih memang ya puasanya ditunda dulu ya. Resikonya berarti cukup besar untuk melakukan puasa ya. Diskusikan dengan dokter Anda ya.
Dok, penderita neofibromatosis boleh tidak donor darah? Waduh, ini indikasi yang sangat khusus sekali ya. Saya jujur ya, saya nggak tahu ya. Jadi neofibromatosis itu kan kalau nggak salah ada faktor kelainan genetik ya, itu yang banyak benjolan-benjolan di kulit ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Dan ada tipe 1 apa tipe 2 gitu, saya lupa deh. Von Recklinghausen atau apa gitu nama nama canggihnya gitu ya. Tanya langsung ke PMI ya. Saya nggak terlalu hafal untuk indikasi penyakit yang terlalu khusus seperti ini. Saya aja ketemu pasien neurofibromatosis mungkin seumur hidup baru satu kali ya. Agak jarang banget gitu ya. Jadi silakan Anda tanya langsung ke PMI ya. Saya nggak bisa jawab, mohon maaf nih, daripada saya sok tahu gitu ya. Selamat malam dokter, bahas disfungsi ereksi dong dok. Waduh, wah ini kayaknya nanti perlu topik sendiri ya disfungsi ereksi. Salah satu komplikasi diabetes ya, karena untuk bisa fungsi ereksi yang baik itu kan butuh pembuluh darah di penis yang baik, butuh saraf otonom ya, saraf ke organ vital pria yang baik juga. Sementara diabetes menyerang dua-duanya kalau misalnya tidak terkontrol untuk cukup lama gitu ya, dan ini jadi permasalahan. Dan faktor lain yang bisa bikin pasien diabetes gangguan ereksi, salah satunya yang lain itu adalah psikis ya. Dia ngerasa aduh saya penyakitan, saya punya gula gitu ya, jadi psikisnya nggak bagus, merasa minder, nggak pede gitu ya, jadinya nggak bisa ereksinya cuma gara-gara psikis tuh. Nah itu tuh banyak juga dari penelitian ya. Jadi selain gulanya harus dikontrol ya, psikisnya dijaga gitu ya. Intinya targetnya tuh diabetes harus bisa sehat seperti orang normal, meskipun entah itu minum obat, entah itu suntik insulin, targetnya ke sana ya. Jadi diskusikan dengan dokter Anda ya, karena itu nanti perlu dilihat lagi ini masalahnya di mana ya, apa memang karena gulanya saja atau memang ada gangguan fungsi atau urologi gitu ya, kan banyak tuh kalau soal disfungsi ereksi ya. Nah, nanti juga nggak langsung dikasih obat tuh biasanya ya, dilihat dulu ini masalah utamanya di mana ya. Mungkin perlu topik khusus lagi nanti ya, mungkin nanti kalau saya bisa undang teman saya yang urologi nanti boleh ya. Selamat malam ya, betul dok, lifestyle, mantap. Lanjut ya, lifestyle ya. Kapan gejala klasik DM muncul setelah diketahui gula darah tinggi? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Jadi perjalanan diabetes itu dari berbagai penelitian, saya lupa angka pastinya ya, tapi katanya tuh tidak bergejalanya bisa sampai 5 tahun loh. Sampai akhirnya dia nyadar gitu kalau badannya rada nggak enak, terus baru ngecek gulanya ternyata udah tinggi. Nah itu bisa kayak semacam silent gitu ya, nggak tahu kalau punya diabetes karena nggak bergejala dan nggak ngecek, itu bisa sampai 5 tahun ya. Jadi ya ngeri kan, makanya banyak tuh kadang-kadang pasien dapat dirujuk ke saya setelah neuropatinya muncul. Dia baru memeriksakan ke dokter, baru berobat, setelah aduh kok kesemutan nggak hilang-hilang ya. Akhirnya baru pakai BPJS-nya, berobat ke puskesmas, selama ini nggak pernah mau ngecek, padahal udah punya turunan diabetes, padahal gemuk, padahal merokok misalnya gitu ya. Ternyata gulanya tinggi, baru dirujuk. Itu udah telat sebenarnya, udah komplikasi itu ya. Dokter, aku pakai insulin nggak malah kurus tapi tambah gendut? Ya, insulin efeknya anabolik ya. Memang kalau misalnya tidak diimbangi atur lifestyle, dia tambah gemuk. Apalagi kalau gulanya udah bagus ya. Dari Nukleus Pharma, senang lihat dokter lagi edukasi. Oh ya, salam kenal ya. Padahal kadar gulaku amburadul meskipun tiap hari nyuntik. Nah, itu jadi begini ya, bukan berarti kalau dikasih insulin udah pasti jaminan ini terapi yang udah paling mujarab langsung bagus. Enggak. Insulin itu tricky, dalam arti kata banyak seninya ya. Jenis insulin pun juga sangat banyak gitu. Jadi seringkali kayak saya nih, ada pasien yang sekali saya kasih insulin jenis A, dosis A, langsung ngecakep. Ada tuh ya. Tapi seringkali ada yang saya udah titrasi, naik-naik dosis, terus akhirnya yang tadinya suntik sekali, jadi suntik 2 kali, jadi suntik lagi, masih amburadul juga, ada juga gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dikaji ya. Makanya ini pentingnya sebenarnya kalau pasien diabetes konsultasi itu harus banyak ngobrol sama dokternya. Susah ya kalau misalnya pasien kesempatan ngobrol sama dokter, dokternya juga nggak ada waktu untuk edukasi, susah tuh ya. Jadi makin amburadul pasti gulanya, karena banyak yang mesti ditanya, nyuntiknya udah bener belum gitu ya, nyuntiknya salah tekniknya, insulinnya yang masuk nggak pas gitu ya. Jadi kesannya dosisnya kurang terus, akhirnya dokternya nambahin terus, dokternya nggak pernah nanya karena udah mepet gitu waktu, dia nggak pernah nanya nyuntiknya udah bener belum, lokasi nyuntiknya di situ-situ aja belum ya. Mungkin nanti kalau misalnya banyak yang request, saya bisa bikin sesi sendiri untuk jelasin insulin itu gimana sih ya, karena sebenarnya nggak susah cara nyuntiknya ya, cuman banyak yang diajarinya salah. Cara nyuntiknya gampang sebenarnya, cuman teknik yang salah gitu ya, itu bisa bikin amburadul gulanya ya. Kemudian jenis pemilihan insulin yang tidak sesuai dengan pola makan. Jadi biasanya kita ngelihat kalau insulin tuh
lihat dulu nih, dia lebih tingginya gula puasanya apa gula habis makannya. Itu satu pertimbangan. Nomor dua, dia pola makannya gimana nih? Bisa teratur, ya porsinya segitu-segitu terus tiap kali makan, atau kadang banyak, atau ya suka-suka dia. Nah itu beda itu. Ya, jadi banyak sekali seninya. Makanya ya harus ngobrol sama dokter ya gitu ya. Jadi nanti benar-benar dokternya bisa bayang-bayangin, oh ini kayaknya paling cocok pakai insulin ini. Dan seringkali memang mesti digonta-ganti regimennya sampai dapat yang paling cocok ya. Jadi diskusikan dengan dokter Anda gitu ya. Kalau perlu ke konsultan endokrin ya, itu biasanya yang ya bisa dapat lebih detail ya untuk insulin ya. Kalau misalnya dapat penyakit dalam umum masih nggak memuaskan. Lanjut lagi. Dok, kenapa pasien dengan diabetes sudah minum obat gula tapi tetap lemas? Nah, ini ketika merasa lemas, cek gula darah Anda ya. Ngedrop kah karena dosis obatnya terlalu tinggi misalnya, atau ternyata obatnya nggak cocok, atau memang obatnya belum optimal alias masih tinggi banget gitu loh ya. Dan saya selalu edukasi ke pasien saya di pertemuan kedua biasanya. Pertemuan pertama ngomong soal diabetes itu apa, kasih obat awal dulu gitu ya. Pertemuan kedua kan biasanya udah cek HbA1c. Kalau misalnya HbA1c-nya tinggi banget, ya tinggi banget HbA1c-nya gitu ya, saya udah akan langsung bilang tuh, yuk insulin yuk, jangan kelamaan gitu ya, karena mau dikombinasi obat berapa banyak ya, satu obat diabetes itu nurunin HbA1c paling banyak 1 sampai 1,5, itu pun kalau dosisnya mentok ya obat minumnya. Jadi kalau misalnya HbA1c normal itu kan di bawah 5,7, diabetes itu 6,5 ya patokannya. Saya pernah dapat pasien HbA1c 13 gitu, 13 tapi ngekeh mau pakai obat minum. Ya ini dalam hati sih saya udah langsung bilang, waduh ini mau berapa banyak kombinasi obat minumnya, sanggup nggak ini minum obat banyak-banyak gitu ya. Terus saya juga nggak yakin gulanya bisa bagus karena nggak makan apa-apa aja 300. Puasanya tuh 300 gulanya ya, habis makan ya bisa sampai 500, 600 gitu, dan dia ngekeh ya karena dapat banyak misinformasi gitu ya tentang insulin, dia ketakutan segala macam, ngekeh nggak mau insulin sampai hari ini ya. Jadi itu salah satu pasien saya yang masih nggak kekontrol ya, begitulah sedihnya ya, padahal saya sudah berusaha mengedukasi. Makanya hoax itu jahat sekali, ya, bisa membunuh hoax itu ya. Saya berharap sih mudah-mudahan suatu saat dia bisa tercerahkan gitu ya, mau mencoba insulin. Padahal saya udah siap mendampingi loh ya. Pasien yang mau pakai insulin di saya itu kan selalu saya dampingi gitu ya. Jangan takut. Lanjut dulu. Dok, adik saya 25 tahun sejak COVID jadi kena DM, tetapi sudah ngasih untuk pakai insulin. Cara nasehatinnya, yang nasehatinnya mestinya dokternya ya. Jangan saudaranya gitu ya. Dokternya harus bisa meyakinkan manfaat insulin itu apa, insulin itu aman gitu ya. Yang penting dipantau dengan baik gitu ya. Ya, diskusikan dengan dokter ya, gimana cara ngerayunya ya. Kalau misal memang adiknya sudah indikasi untuk pakai insulin ya. Intinya oke, kalau masih muda kejar ya. Pasien muda itu, waduh, itu benar-benar kalau saya tuh perhatiannya mungkin 200 kali lipat gitu ya dibanding yang misalnya ketahuan kena diabetesnya. Ini bukan diskriminasi ya, tapi kalau misalnya dapat pasien udah usia 75 ya, dia memang udah pernah stroke gitu ya, terus ada gangguan fungsi ginjal yang berat ya, terus gulanya ternyata ketahuan tinggi, itu saya nggak terlalu maksa gulanya sampai normal banget, karena bahaya. Justru kalau misalnya kerendahan malah berefek gimana. Tapi kalau misalnya masih muda, ini harus benar-benar dikejar banget gulanya itu sampai target ya. Kalau bisa puasanya di bawah 100, karena harapan hidupnya masih panjang sekali gitu ya. Jadi ya saya berdoa, ikut mendoakan mudah-mudahan bisa dapat pengobatan yang paling pas untuk adiknya ya. Nah ini dia, dok, pengaturan minum obat diabetes saat puasa. Baik, jadi kalau mau, ini sebenarnya topiknya rada panjang. Saya membuat 2 episode YouTube khusus untuk bahas obat sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu ngebahas untuk pengaturan obat minum yang sering diminum. Itu sudah tayang Jumat kemarin. Silahkan lihat YouTube RSC Patwaras untuk dialog antara. Jadi YouTube RSC Patwaras itu sekarang bentuknya simulasi komunikasi dokter dengan pasien. Karena saya yakin banyak yang nggak dapat penjelasan dari dokter. Makanya saya bikin bentuknya kayak gitu. Jadi bisa seperti merasakan, oh mestinya itu pasien diabetes itu ditanyanya begini ya gitu ya gitu. Jadi saya sengaja bikin kayak gitu. Tentunya nggak pakai pasien beneran, nih saya pakai figur-figur saya, yaitu ya kan kalau figur kan tidak menyalahi kode etik ya, tidak membuka rahasia pasien gitu ya. Nah, jadi silahkan ikuti, itu episode yang pertama kemarin. Nah, Jumat besok saya akan bahas tentang gimana ngatur kalau yang udah pakai insulin, pakai figur lain juga tentunya gitu ya. Silahkan ditonton ya gitu. Tapi bagusnya sih diskusi sama dokter Anda gitu ya, karena kan yang tahu profil Anda ya, profil pasien diabetesnya itu kan dokter yang menangani, yang tahu kebiasaan selama ini gimana ya, yang tahu fungsi ginjalnya gimana ya. Jadi paling benar sih
tanya ke dokter yang merawat ya. Tapi panduan-panduan umumnya akan saya kupas di YouTube ya. Terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini ya. Ini kebetulan waktu live-nya cuma tinggal 10-15 menit lagi. Saya mungkin percepat sedikit ya supaya dapat yang pertanyaan yang penting saya jawab. Gula darah normal melalui periksa darah kapiler dan pakai glukometer berapa dok normalnya? Kalau normal belum diabetes, kalau puasa di bawah 100, kalau misalnya sewaktu di bawah 200 ya. Kalau kencing pada penderita diabetes muncul busa, apakah tanda-tanda kerusakan ginjal? Bisa ya, bisa tidak ya. Kencing berbusa itu sering dikaitkan dengan kebocoran protein atau protein uri ya. Itu salah satu tanda keterlibatan ginjal sebagai komplikasi dari diabetes, bisa aja ya. Cuman ya daripada bertanya-tanya terus ya cek dulu ya, karena seringkali banyak juga kok. Jadi kalau misalnya kencingnya alirannya terlalu cepat mancurnya gitu ya, jadi karena gesekan fisika atau apa ya, ilmu fisika ya, saya nggak terlalu bisa nerangin gitu ya, jadi berbuih juga gitu ya, berbuih juga karena pancarannya terlalu deras satu, atau bisa juga memang karena proteinnya bocor ya. Jadi ya cekin aja ya, urin analisa namanya ya. Oke, ini ada yang nanya darah tinggi. Sebentar ya, saya ke diabetes dulu ya, karena sebenarnya ini diabetes topiknya. Nanti hipertensi ada sesi lain deh ya. Kalau masih sempat saya jawab, nanti saya jawab yang hipertensi. Ini juga datang bulan, nanti dulu ya. Izin dok, kalau minum metformin dan glibenclamid mana yang didahulukan? Duh, ya nggak ada masalah ya. Itu sebenarnya dua obat yang berbeda cara kerjanya. Kalau glibenclamid dia merangsang insulin untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Kalau metformin merangsang sel-sel tubuh kita untuk siap menerima insulin. Nah, jadi sebenarnya ya udah sesuai waktunya aja. Kalau glibenclamid kan biasanya kan 1 kali sehari sebelum makan, itu karena dia butuh waktu untuk bekerja. Nah, kalau misalnya metformin karena mengingat resiko efek samping ke pencernaan, minumnya habis makan, barengan aja, nggak ada masalah. Dua-duanya harus sejalan. Apalagi kalau misalnya memang gulanya belum normal gitu ya. Bisa gula darah bagusnya melalui kapiler atau vena dok? Saat ini untuk alat-alat yang periksa lewat kapiler ya, glukometer semuanya rata-rata udah bagus ya akurasinya sih. Jadi lewat kapiler juga nggak masalah. Kan pasien juga pantau gula darah di rumah itu kan pakai yang kapiler yang di jari ya. Jadi silakan aja, sama aja kok nilai interpretasinya ya. Ya dok, buatin tutorial nyuntik. Boleh ya. Nanti ya mungkin soalnya ini rada spesifik banget gitu ya. Nanti saya coba buatkan gitu ya. Cuman masalahnya kalau tutorial tuh kalau bisa harus ada pasien beneran ya. Ya nanti deh saya coba pikirin. Berapa rentang gula darah yang aman bagi pasien diabetes untuk puasa dok? Tercapai target ya kalau bisa ya. Jadi kalau gula darah puasa yang dibilang tercapai target, kalau udah diabetes di bawah 130 ya. Kalau misalnya untuk gula habis makannya di bawah 180 dan HbA1c-nya kalau bisa di bawah 7 gitu loh ya. Tapi kalau misalnya gulanya agak naik-naik dikit pada saat lagi puasa, selama masih di bawah 250 ya udahlah nggak apa-apa, asal badan nggak ada rasa apa-apa ya. Tapi kalau misalnya di atas 250 apalagi di atas 200 bergejala, stop puasanya ya, batalin. Intinya gitu. Lanjut, dok, kapan obat DM itu dikombinasi dan kapan obat DM itu dikasih satu macam aja? Nah, seperti saya bilang di awal tadi kalau belum ikut ya, pengobatan diabetes start low, go slow. Biasanya kita satu obat dulu, dosis kecil, naik bertahap. Kalau misalnya udah sampai dosis optimal satu obat masih nggak tercapai target, kombinasi obat kedua, dan seterusnya. Ya, tapi kalau misalnya sudah 2 obat nggak tercapai, terus HbA1c-nya masih tinggi banget, pertimbangkan insulin. Panduan dasarnya kurang lebih seperti itu. Tapi itu balik lagi ke dokternya. Makanya ini ngobatin diabetes itu seni banget ya. Tiap dokter bisa beda-beda. Yang penting endingnya adalah pasiennya sehat, tercapai target, nggak ada masalah. Malam dok, leukemia. Waduh, ini pengobatannya udah ke konsultan hematologi kan ya. Kalau leukemia prinsipnya kemo utamanya ya, kemo. Nggak ada cara lain ya, karena itu kanker darah ya. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih atas edukasi ya, sama-sama. Pasien memang butuh diedukasi sih, dokter tuh nggak punya waktu ya kebanyakan sih untuk edukasi. Pemakaian obat gula sama insulin dalam jangka panjang ada efek untuk ginjal nggak ada ya. Silakan lihat video saya ya. Obat diabetes, insulin, apalagi insulin itu aman buat ginjal ya. Yang penting pemantauan aja ya, penting pemantauan ya. Kadang ada beberapa obat gula yang kalau misalnya fungsi ginjal orangnya dari awalnya ya, jadi sebelum dikasih obat memang udah ada gangguan ginjal, itu ada yang nggak, mendingan jangan dikasih. Kayak metformin tuh sebenarnya kalau dari awal udah ada gangguan ginjal sebaiknya jangan gitu ya, atau dikurangi dosisnya. Tapi kalau misalnya awalnya ginjalnya sehat-sehat dikasih metformin, itu metformin nggak akan merusak ginjal. Jadi tolong dibedakan gitu ya. Pada dasarnya semua obat gula dan juga insulin tidak ada yang merusak ginjal ya. Lanjut, apakah kaki bengkak berpengaruh dengan urin dan kreatinin? Bisa iya, bisa tidak. Kaki bengkak banyak macam ya, mulai dari pembuluh darah yang nggak beres di kakinya, terus gagal ginjal bisa bikin bengkak, gagal jantung bisa bikin bengkak, kurang protein ya, hipoalbumin pada orang yang kurang gizi bisa bikin bengkak, pasien sirosis, gangguan liver bisa bikin bengkak ya. Kelamaan duduk gitu, stasis vena itu bisa bikin bengkak, macam-macam ya. Diperiksa aja dulu ya ke dokter.
Lanjut dulu. Kasih asam folat pada penderita diabetes, ini tanya ke dokternya sih ya. Saya nggak bisa terlalu kasih komentar soal asam folat karena apa namanya saya nggak tahu profil pasiennya gitu ya. Diabetes dan darah tinggi efek terburuk, ya itu ya komplikasi kronik ya. Yang paling kita takutkan ke pembuluh darah besar, jantung, stroke gitu ya, terus gagal ginjal, kebutaan pada mata ya, kena retina gitu ya. Jadi banyak dampak nggak bagusnya gitu ya. Oke. Kalau di puskesmas cek gula darah sekali sebulan kira-kira efektif nggak dok? Apalagi pasien nggak punya glukocek di rumah. Kalau panduannya sih itu tidak efektif gitu ya. Apalagi kalau misalnya gulanya masih belum terkontrol gitu ya. Kalau misalnya pasiennya belum terkontrol sebenarnya malah kita sarankan kalau bisa ya tiap hari cek gitu ya. Dan sebenarnya kita tuh kan pengen gula darah itu bagus nggak cuman pas lagi datang ke tempat praktek gitu ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kita pengennya ya sepanjang hari kita tahu bahwa ini udah bagus ya. Jadi poin-poin ya, 7 poin ya, 7 poin untuk ngecek gula darah itu bangun tidur, terus 2 jam, terus kan biasanya sarapan tuh, dia bangun tidur tuh bisa dianggap sebelum sarapan pagi lah, 2 jam setelah sarapan, sebelum makan siang, 2 jam setelah makan siang, sebelum makan malam, 2 jam setelah makan malam, ya, sama satu lagi ya tengah malam, ya, ketika lagi tidur enak-enaknya tuh, sebenarnya itu tuh yang sebenarnya kita mesti dapat datanya, cuman kan ya kasihan juga ya nyuruh pasien masa mesti 7 kali tusuk tiap hari itu nggak mungkin gitu ya, tapi biasanya itu dicicil aja. Ya kalau misalnya pasiennya gejalanya nggak terlalu gimana-gimana, ya mungkin bisa 2-3 hari sekali gitu ngecek, digilir aja yang hari ini mau, misalnya saya mau sebelum makan pagi sama 2 jam habis makan pagi gitu ya. Kalau saya ngumpulin datanya begitu kan, itu stick mahal juga ya, saya juga nggak mau memberatkan keuangan pasien gitu ya. Ya tapi harus dapat datanya, kalau nggak nanti kita nggak dapat gambaran ini yang masih bermasalah di gula yang mana sih gitu ya. Kadang-kadang ada pasien udah pakai insulin tiap kali datang ke klinik atau ke rumah sakit, cek gula puasa bagus. 2 jam habis makan pagi karena dia selalu datangnya pagi gitu ke rumah sakit bagus. Tapi dicek HbA1c loh kok masih tinggi terus. Nah, HbA1c itu kan rata-rata gula darah. Kalau misalnya masih tinggi berarti ada jam-jam tertentu yang dia masih amburadul nih. Kebetulan aja pas datang ke kita itu gulanya dicek bagus terus. Tapi HbA1c itu makanya dia jadi target paling utamanya harus di bawah 7 karena itu menggambarkan keseharian selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau masih tinggi itu pasti ada titik-titik yang amburadul tuh. Nah, itu makanya penting tuh dicek di yang jam-jam lainnya itu. Nah, itu yang pasien harus dikasih tahu. Ya makanya kalau mendingan sih punya glukometer ya, punya alat untuk cek gula darah. Saran saya sih semua pasien yang didiagnosis diabetes beli deh. Udah nggak terlalu mahal kok. Dan jangan mau diracunin tanda kutip ya, diracunin untuk beli yang 3 in 1 sekalian sama kolesterol, asam urat. Kolesterol, asam urat tuh nggak usah sering-sering dicek ya. Itu ya paling sering-seringnya sebulan sampai 2 bulan sekali, dan paling bagus sebenarnya ceknya bukan dari kapiler, dari darah vena gitu ya. Yang di kapiler kadang-kadang suka nggak terlalu akurat. Jadi ngapain beli alat kombinasi 3 in 1 ya, nggak perlu cek sering-sering. Nanti begitu dibuka ya, setahu saya ya dulu saya pernah punya yang 3 in 1 itu kalau dibuka ya ada tulisannya tuh, begitu dibuka terkena udara, strip-strip pemeriksaan itu 3 bulan kadaluarsa loh. Jadi jangan ngira yang penting kan nggak dicolok, nggak juga, itu asal udah dibuka umurnya 3 bulan, jadi 3 bulan tuh harus habis dipakai ya. Jadi nanti mubazir ya, mending beli yang buat gula aja karena gula pasti sering dipakai gitu ya. Itu tips saya lagi ya. Minus pada diabetes memang pengaruh ya dok. Setahu saya kalau gangguan refraksi kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Kalau diabetes ke mata tuh yang setahu saya mempercepat terjadi katarak. Terus bisa resiko komplikasi glukoma, peningkatan tekanan bola mata. Sama yang paling kita takut sebenarnya ya kena retina ya, saraf di mata gitu ya. Tapi kalau gangguan refraksi bikin minus atau plus kayaknya nggak ada, itu murni dari kelengkungan lensa gitu ya sama panjang bola mata biasanya. Nanti coba tanya dokter mata ya, saya bukan dokter mata soalnya. Dok, glibenclamid amatkah untuk ibu hamil? Tidak disarankan ya. Ibu hamil utamanya perbaiki pola hidup ya. Jadi atur makanan ya, kontrol kenaikan berat badan, sama ya kalau masih nggak kontrol juga insulin. Nomor satunya insulin. Paling aman buat bayinya juga ya. Penanganan diabetes pada ibu hamil. Silakan, saya nggak bisa jelasin panjang lebar soalnya waktu live-nya udah mau habis. Saya juga mau ada acara keluarga. Jadi sudah pernah saya bikin di mana? Di YouTube, coba cari aja ya. Ada di playlist ya. Jadi kalau misalnya bingung cari topiknya, lihat di playlist ya. Cari playlist YouTube atau ini playlist TikTok. Saya sekarang kalau bisa bikin video saya masukin playlist biar gampang nyarinya gitu ya. Cakupan gizi pada orang diabetes. Waduh, ini gizi ya. Waduh, ini ribet juga ya. Maksudnya gimana nih cakupan gizi? Mungkin nanti kita perlu bahas sesi lain ya. Janumet ngefek ke ginjal nggak dok? Janumet itu isinya sitagliptin sama metformin kalau nggak salah ya gitu. Jadi dia kombinasi 2 obat diabetes ya.
golongan DPP-4 inhibitor dan sitagliptin setahu saya aman-aman aja. Metformin tergantung kalau misalnya memang pasiennya udah gangguan fungsi ginjal tadi yang sempat saya bilang ya harus diturunkan dosisnya atau bahkan nggak boleh metformin. Jadi cek dulu fungsi ginjalnya seberat apa gangguannya ya. Balik ke dokternya aja. Dok, nama RS-nya kalau dia, nah ini mungkin ya itu saya mau komentarin deh sebelum menutup ya. Ini pertanyaan terakhir, cara penyimpanan insulin dok, ada kesalahan penyimpanan dok. Jadi penyimpanan insulin begini, kalau misalnya belum dibuka ya, taruhlah di pintu kulkas, jangan di freezer ya. Jadi dia suhunya harus cukup dingin ya 2-8 derajat, itu kan biasanya di pintu kulkas tuh. Ya taruh aja di laci di pintu kulkas. Tapi kalau misalnya sudah dibuka, sudah disuntikan, disimpan di suhu ruangan misalnya di kotak obat ya, atau misalnya di kamar ya gitu yang suhu ruangan biasa asal nggak kepanasan itu boleh gitu ya. Dan kalau misalnya sudah disuntikan itu umur pennya itu cuma boleh 1 bulan. Jadi kalau misalnya udah 1 bulan tapi belum habis, buang, harus ganti baru ya. Jadi itu tips-tipsnya gitu ya. Nah terakhir bagi yang mungkin baru kenal sama saya sama channel RS Cepat Waras, jadi RS Cepat Waras itu bukan rumah sakit betulan gitu ya, ini sebagai penutup ya. Bukan rumah sakit betulan, itu adalah apa ya, waras itu kan banyak interpretasinya ya. Jadi dari bahasa Jawa itu kan waras artinya sehat gitu ya. Jadi ya terserah mau interpretasinya waras ini dalam hal pola pikir, kejiwaan, atau misalnya waras secara fisik sehat gitu ya, semuanya boleh ya. Saya berusaha, saya menggunakan ilmu saya sebagai dokter penyakit dalam untuk membantu edukasi supaya yang mendengarkan mudah-mudahan waras semuanya, sehat semuanya, fisik, mental ya, kondisi kesehatan mudah-mudahan semua bagus. Jadi itu hanya nama aja ya, hanya nama aja. Itu menjadi visi ya, visi misi buat saya gitu ya. Saya bikin RS Cepat Waras YouTube tuh udah dari tepat sebelum pandemi ya, tepat sebelum pandemi, jadi udah 2 tahun lebih gitu ya. Justru malah awalnya berkiprahnya di YouTube, nih TikTok baru ya, dan ternyata TikTok asik juga ya, enak gitu ya, gampang. Oke, jadi mungkin gitu dulu. Terima kasih banyak ya, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang pertanyaan belum kejawab karena memang topik malam ini utamanya untuk diabetes ya. Silakan aja nanti ke video-video saya kalau misalnya ada yang mau ide untuk live bahas apa, nanti kita satu-satu. Tapi saya concern utamanya sebenarnya kalau saya pribadi ya, ke penyakit kronik dulu. Kenapa? Banyak pasien kurang edukasi ya, sehingga akhirnya cuman manut-manut aja, tapi gaya hidupnya nggak diperbaiki, minum obatnya nggak ngerti itu obat gimana, cara minum yang benernya gimana ya. Jadi saya mungkin untuk awal akan fokus ke sana. Doakan mudah-mudahan kalau channel ini makin berkembang, saya juga bisa ajak teman-teman yang lain gitu ya untuk ikut berkiprah memberikan edukasi di bidang kesehatan apapun ya, spesialis yang lain mudah-mudahan ya gitu ya. Oke, saya Dr. Aldo undur diri dulu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya besok kayaknya nggak bisa ada acara. Senin sore atau misalnya agak malam gitu, kalau misalnya sempat live ya setengah sampai 1 jam, nanti saya usahakan untuk live lagi. Kita ya nanti tunggu pengumumannya aja ya. Oke, sehat-sehat semua. Salam sehat, salam waras. Bye-bye.